syirri aslahullahu fi alamina. Barang siapa yang memperbaiki niatan yang baik, keikhlasan, amal karena Allah, maka Allah yang akan memperbagus seluruh amal dia. Allah yang akan menerima amal dia. Maka di dalam acara maulid ini, ikhwan, kita butuh selalu tajdid niat, memperbaiki niat kita karena Allah. Karena syaratul qabul amal indallah niat salihah lillahi ta'ala, niat yang baik yang lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Kalau kita ngadukan acara maulid, ngadukan apapun amal yang jika bukan niatan karena Allah, tak akan diterima oleh Allah. Syaratul qabul amal indallah, syarat diterimanya amal indallah di sisi Allah itu harus ikhlas. Dan sifat amal ini ada yang mahdhon, murni itu ibadah, ada ghair mahdhon. Ada tidak murni ibadah. Contoh mahdhon itu seperti sholat, puasa, duduk kita kumpul dalam majlis. Ini murni, ngaji itu murni ibadah. Ada yang sifatnya tidak murni, mungkin pegawai, hidup, makan, segala macam itu tidak murni. Tapi sifat itu bisa jadi ibadah kapan? Jika niatnya bagus. Niatan karena Allah. Kita menjual nafkah anak bini kita dapat pahala dah. Kapan? Kapan? Kalau itu lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala dapat pahala dah. Mati sini. Kalau tak kelemahan kita hadir, dapat pahala dah? Tidak. Tidak akan dapat pahala. Kapan dapat pahala itu? Jika niatan kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama, kita ini terkadang lupa dengan hal itu. Butuhnya apa? Tajdid niat. Memperbarui niat kita terus, kita perbaiki terus. Supaya tadi bukan karena Allah, perbaiki bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajdid niat ini penting. Dalam segala hal, ngajak nafkah anak bini akan dapat nilai di ibadah kepada Allah. Kalau kita baguskan niat kita, tajdid niat ini diperbarui lagi. Yang tadinya bukan karena anak, karena bini kita. Kalau bukan anak bini, tak ada nak kita tunjuk. Bernilai tidak di sisi Allah? Tidak. Kapan bernilai? Tajdid niat. Begitu juga perjalanan kita. Pergi nyari duit, ibadah bukan? Ibadah? Bukan. Wah. Nyari duit itu bukan ibadah. Kapan ibadah itu? Niatnya. Niatnya, jika niat ini karena lillahi ta'ala, niat untuk memberikan nafkah dengan rezeki yang halal, niat ini perjalanan ziarah, niatnya perjalanan ini menyambung silaturahim, ikhtiar di dalam segala urusan dunia untuk akhirat, maka semua ini akan jadi ibadah kepada Allah. Perbaiki niat kita, maka amal ini akan menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama dalam segala hal kita. Lalu yang kedua, man aslaha bainahu wa bainallah aslaha Allah bainan nas. Nasihat yang kedua adalah barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk Allah dan manusia. Semuanya diperbaiki oleh Allah. Kita yang mungkin ada permusuhan, mungkin ada ketegangan antara istri kita, anak, keluarga dulu, jiran, tetangga, sahabat, kerabat, siapa nama mereka orang. Nah, kita damaikan dalam hal ini, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Apa yang kita perbaiki? Salatnya, ngajinya, zikirnya. Perbaiki hubungan kita. Kita mungkin enggan dengan Allah, jauh dari Allah. Munajatnya, hadirnya hati kita. Kita kadang berapa banyak membaca doa, hati kita tidak hadir. Berapa banyak kita habis solat berzikir, hati kita tidak hadir. Berapa banyak ketika solat, hati kita tidak hadir. Seakan-akan itu amal hanya isqatul wujub, lepas kewajiban. Perbaiki ini. Kalau kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk Allah. Semuanya diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang lalu yang ketiga, yang terakhir kata ulama. Ini nasihat para ulama untuk ulama. Apalagi kita yang sekarang. Lalu yang ketiga, man aslaha umur ini, aslaha Allahu umur dunia wal akhirah.
Barang siapa yang memperbagus perkara agamanya, Allah yang akan memperbagusi urusan dunia dan akhirat ini. Perbaiki agama kita dengan cara duduk majelis taklim, pahami pemahaman kita dengan agama ini. Apa sih yang diperintahkan oleh Allah kepada kita orang? Ketika Allah perintahkan wudu yang bagaimana yang diinginkan oleh Allah? Ketika Allah perintahkan kita istinja yang cak mana yang diinginkan oleh Allah? Jika Allah perintahkan solat yang cak mana yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Jika Allah perintahkan kita zakat, kita sedekah, kita beramal baik, bagaimana yang diinginkan oleh Allah? Itu yang harus kita perbaiki. Berapa banyak uang melakukan keinginan untuk melakukan ibadah, tapi tidak baik di mata Allah. Seperti tadi pembahasan tentang masalah musafir, uang berangkat haji, di dalam manasik haji dan manasik umroh, itu yang diajari tentang manasik haji dan umrohnya. Padahal ketika dia nak belajar, itu dia harus belajar tentang wajibnya bagaimana jamak, qasar, bagaimana istinja bil hajar, istinja dengan batu. Kenapa? Akan istinja dengan tisu. Tidak belajar bagaimana nak tayamum. Sehingga berapa banyak orang yang melakukan umroh yang sifatnya sunnah, yang kedua dan ketiga, tapi dia meninggalkan sholat. Di puncak pesawat dia meninggalkan sholat dengan alasan musafir. Subuh lewat, minal kabair, dosa besar meninggalkan sholat wajib. Gara-garanya apa? Pengen melakukan amalan sunnah. Dia pikir dia mendekatkan diri kepada Allah. Tidak, justru dia jauh dari Allah. Ngapa? Karena dia tidak berusaha untuk memperbaiki urusan agamanya. Kalau kita fokus berusaha untuk memperbaiki dalam urusan agama kita, biar Allah yang akan mengurusi urusan dunia dan akhirat kita. Biar Allah yang ngatur urusan dunia dan akhirat. Ini dah, kita lebih berusaha untuk mengurusi urusan dunia, memperbaiki urusan dunia kita. Berpikir, urusan akhirat itu tenang be. Tidak, wah. Kita tidak akan pernah selesai urusan agama dan akhirat kita kalau kita sibuk ngurusin dunia. Bahkan dunia kita tidak akan jadi bagus juga. Tidak akan jadi bagus. Berapa banyak orang dari pagi sampai sore urusan dunia baru yang dia kejar. Apa dia jadi lebih baik? Tidak jadi lebih baik. Tidak lebih jadi lebih baik. Justru tambah jadi tidak baiknya. Bahkan kehidupannya tambah susah. Dunianya tambah salah. Walaupun secara zahir dia banyak duit, banyak kedudukan, di segala macam yang Allah berikan di dunia, tapi pada hakikatnya tidak ada ketenangan bagi dia. Apa yang dikejar? Dunia. Dia berusaha untuk memperbaiki urusan dunia. Tidak, perbaiki urusan agama. Allah yang akan memperbaiki urusan dunia dan agama kita, akhirat kita. Duduk majelis taklim, pahami bagaimana cara yang halal, yang haram. Ini wudu tidak benar. Ini mandi wajib tak benar, istinja tak benar, solat tak paham, baca Fatihah sebagaimana tadi makhraj huruf Fatihah. Di antara surat kedua ada ikuna umi yang tadi kita bahas. Tak boleh umi itu dah baca Fatihah dengan benar. Berapa banyak solatnya benar? Ada kejadian kata dia pas solat imamnya cadel, imam Jumat macam mana kami Ustaz? Tidak sah solatnya. Jumat suruhnya berjamaah. Kalau imam tidak boleh kita peloi, bagaimana hukum Jumatnya? Pengurus masjid macam mana? Pengurus masjid itu besar pahalanya. Tanggung jawabnya juga besar. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk memperbaiki urus agama. Tidak berusaha. Sehingga dia jauh dari Allah. Walaupun dia pikir dia ini ahli ibadah. Walaupun dia pikir dia ini wong baik. Baik di mata dia, bukan baik di mata Allah. Dalam hidup kita yang berusaha sedikit demi sedikit perbaiki urusan agama kita, pahami syariat Nabi. Yang disenangi oleh Nabi itu igo harga tahbib al-habs. Belajar syariat Nabi, berusaha untuk mengamalkan syariat tersebut, dan yang ketiga berusaha untuk menyebarkan syariat itu. Itu yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Itu acara hadir maulid. Alhamdulillah hadir maulid 40 hari tak pernah tinggal, duduk depan. Isrin, Masya Allah, tak pernah tinggal. Ini senang Nabi? Nah, yang senang itu hasilnya ittiba kepada Nabi-Nya. Paham tak tentang ibadah?
tambah dekat dah sama Allah, tambah berusaha untuk memperbaiki agamanya dah. Kalau tidak, tidak ada manfaat sama sekali. Nak 60 hari, 100 hari pun kita hadir maulid, tiap hari hadir maulid, jika tidak menjadikan kita lebih memahami syariat Nabi, jika kita tidak berusaha untuk memperbaiki agama yang dibawakan oleh Nabi, maka tidak ada kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, nasihat untuk pribadi dewek, untuk antum galau, belajarlah untuk memperbaiki urusan agama kita. Urusan dunia biar Allah yang memperbaiki. Ini nasihat yang luar biasa dari Imam Sufyan bin Uyainah. Kalau kita perbaiki urusan dunia kita, urusan agama kita, Allah yang akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia kita diperbaiki oleh Allah, urusan kita di dalam niat kita, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, perkumpulan yang tidak kita keluar dari majlis ini kecuali perkumpulan yang Allah datangkan keberkahan kepada kita. Allah berikan ampunan daripada dosa-dosa kita, dosa bungku kita. Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita dalam ta'awal afiyah salamah. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bil khair wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ada ma'allakum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.